Perkenalkan, nama saya Desi Arya Prihartini, guru SD Negeri Banjarharjo 4. Tugas modul 1.3.h, demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Berikut ini merupakan fasilitator dan pengajar praktik CGP Angkatan 11 kelas 11 135, Ibu Budi Nuryani dan Bapak Winarno. Inquiry apresiatif atau IE dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal, baik apa yang telah ada di sekolah, maupun mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Inquiry apresiatif dapat dilakukan melalui tahapan bagja. Tahapan yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Agar dapat menerapkan pendekatan IE atau inquiry apresiatif, maka kita harus melalui tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran atau discover, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga adalah G. Gali mimpi atau dream, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Tahapan bagja yang keempat adalah J. Jabarkan rencana atau desain, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa saja yang akan Bapak Ibu ajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, adaptif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, maka tahapan bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran? Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran? Dan yang ketiga, bagaimana cara menyusun atau membuat media pembelajaran yang interaktif yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, membuka dialog dengan murid, rekan guru, kepala sekolah mengenai pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Yang kedua, mencari referensi atau praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui media pembelajaran. Yang ketiga, menemukanali karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Yang keempat, memahami bakat dan minat murid. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan menyusun media pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Tahapan bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, 1. Siapakah guru yang selalu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi? 2. Media pembelajaran apa saja yang sudah digunakan? 3.
ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. 4. Bagaimanakah menciptakan suasana dan keadaan yang mendukung pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan yang akan dilakukan, yang pertama adalah mencari tahu siapa saja yang sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, menggali harapan murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, mencari referensi media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang kelima, melaksanakan pembiasaan 5S, yaitu salam sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang ketujuh, menata ruang kelas yang bervariatif, memberikan apresiasi positif atau afirmasi positif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite, dan murid. Tahapan bagja yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan interaktif dapat diterapkan oleh guru lain? Daftar tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menanyakan pendapat murid mengenai harapan terhadap pembelajaran yang peserta didik inginkan. Yang kedua, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan media pembelajaran. Yang keempat, membentuk generasi yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila, adaptif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Tahapan bagja yang keempat yaitu J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama adalah, apa hal pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran? 2. Bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana menciptakan suasana kelas yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Daftar tindakan yang akan dilakukan yaitu membuat daftar pencapaian seperti yang pertama, membuat kesepakatan kelas, memberikan perhatian penuh kepada murid, memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan berbagai media pembelajaran yang bervariasi dan interaktif. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite, dan lingkungan setempat. Tahapan bagja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, pertama, siapa saja yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui media pembelajaran? 2. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut? 3. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang keempat, kapan rencana tersebut dapat dilaksanakan? Daftar tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, membentuk tim kerja dan deskripsi job. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk menyusun media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Demikian pemaparan mengenai salah satu prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.